Ketemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta dan kita berada di tempat make up rias dari Sendra Tari Ramayana di Candi Prambanan. Dan pada saat ini saya mengenakan kostum Laksmana, menjadi tokoh Laksmana. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang istirahat, adikan saya sudah separuh habis, saat ini sedang Alengka, Anoman Obong, Trijodo Sinto, Argo Suko dan sebagainya. Nah, sambil ini menunggu waktu pentas saya lagi, kita ulik kisah dari Ramayana. Oke, kemarin kita sudah mengulik kisah lahirnya Sugriwa dan Subali. Nah, Sugriwa dan Subali kalau di konsep Ramayana itu adalah manusia kera yang berjalan tegak. Nah, ini semacam Pithecanthropus erectus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi manusia, tubuhnya manusia besar tapi itu spesiesnya kera. Nah, seperti itu ya. Di sini kita akan mengulik nih kisah lahirnya Hanuman. Nah, ada berbagai macam referensi dari kisah lahirnya Hanuman. Ini yang mau saya pakai atau saya gunakan adalah referensi yang ada di Pulau Jawa, ada di masyarakat Jawa. Oke ya. Dan di masyarakat Jawa pun banyak juga versinya, termasuk versi pedalangan, versi A, I, U, E, O dan sebagainya. Banyak. Nah, ini yang mau saya ambil yang tengah-tengah saja, yang biasanya. Oke. Tempo hari ya, Resi Gotama menyuruh anaknya yang sudah berubah menjadi kera, yaitu Guwarso dan Guwarsi, untuk bertapa. Oke. Kemudian dia kedatangan anaknya yang satu lagi, yaitu Dewi Anjani, yang ternyata sudah berubah bagian wajah dan tangannya menjadi kera. Kenapa? Karena dia tidak nyemplung ke Telaga Sumala. Dia hanya meminum airnya. Meminum air dan membasuh wajahnya karena siang hari yang panas. Nah, akhirnya wajah dan tangannya yang terkena Telaga Sumala tadi berubah menjadi kera. Nah, jadi secara fisik tubuhnya masih manusia putri ya, tapi yang berubah hanya ini tangannya dan juga wajahnya karena dia meminum air Telaga Sumala. Kemudian ayahnya yaitu Resi Gotama menyuruh Dewi Anjani tersebut untuk bertapa. Nah, ini topo ya, pelaku prihatin, penebusan dosa. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Penebusan dosa ini. Kemudian ayahnya meminta sang Dewi Anjani untuk bertapa. Tapanya yaitu Topo Wudo Blejet. Maksudnya dia bertapa telanjang. Nah, pada saat itu sang Dewi diharapkan atau diharuskan untuk bertelanjang tubuhnya. Nah, supaya ibaratnya ya membersihkan dosa-dosanya sehingga polos ya, seperti itu ya. Nah, dan itu diwanti-wanti sama ayahnya Resi Gotama itu bahwa dia tidak boleh makan apapun, dia tidak boleh minum apapun kecuali yang jatuh ke mulutnya. Jadi dia boleh makan apapun yang jatuh ke mulutnya dan air yang jatuh ke mulutnya. Selama kapan? Nah, selama belum ada dewa yang turun ke bumi untuk njugarke tapane atau mengakhiri bertapanya, dia tidak boleh berhenti bertapa dalam pertapaan itu. Akhirnya Dewi Anjani bertapa dengan tanpa mengenakan pakaian apapun. Jadi polos seperti itu ya. Dewi Anjani toponya kalau tidak salah itu diceritakan dia topo silo. Kemudian rambutnya yang panjang itu digunakan untuk menutupi tubuhnya. Nah, jadi tubuhnya itu dibalut dengan rambut panjangnya.
Kemudian setelah bertahun-tahun hanya ada daun-daunan yang jatuh ke mulutnya dia makan, ada embun air ataupun air hujan yang turun ke mulutnya dia minum, hanya itu saja. Dan setelah bertahun-tahun bertapa, akhirnya suatu hari ini ada dewa yang sedang piknik. Nah, biasanya itu yang piknik itu Manik Moyo, yaitu Bathara Guru. Nah, Bathara Guru piknik. Seorang raja itu kalau piknik itu mesti membawa ajudan. Nah, ajudannya itu Narada, Bathara Narada atau patih dari Kayangan. Dua orang ini piknik ke bumi. Nah, kemudian Bathara Guru merasakan energi yang sangat besar. Ini energi orang yang sedang bertapa ini. Nah, kemudian Bathara Guru sama Narada yang sedang piknik ke bumi tadi, jalan berhenti, sit. Nah, gitu. Waduh, apa ini? Ini kok ada orang bertapa ini? Siapa ini? Sui. Wah, menika kula mboten mangertos Adi Guru. Narada seperti itu nggak tahu. Tiba-tiba angin berhembus. Nah, ketika angin berhembus, nah itu rambut yang menutupi tubuh dari Dewi Anjani selak. Apa itu? Kena angin, terlihatlah bagian intim atau bagian dalam dari tubuh Dewi Anjani yang tidak mengenakan pakaian. Nah, di situ Bathara Guru melihat, waduh, ada barang bagus nih. Nah, gitu. Wah, langsung jatuh cinta. Setelah itu kemudian Bathara Guru seneng, wah, melihat seperti itu ada pertapa ya, gentur tapane cewek putri tanpa mengenakan pakaian, terselak tubuhnya terlihat seperti itu. Kemudian Bathara Guru kepengen. Nah, kemudian Bathara Guru melihat ada daun yang jatuh itu kan. Nah, daun yang jatuh itu kemudian masuk ke mulutnya Bathara Guru. Nah, masuk. Kemudian daun yang jatuh tadi diemut sama Bathara Guru. Nah, kemudian setelah diemut oleh Bathara Guru, kemudian daun tadi yang di mulut Bathara Guru disebul gitu ya, terbang. Nah, diterima oleh Dewi Anjani, karena kan memang Dewi Anjani hanya boleh makan makanan apapun yang mampir di mulutnya. Nah, akhirnya daun tadi dimakan oleh Dewi Anjani, jatuh ke mulutnya. Nah, setelah dimakan tiba-tiba melendung. Jadi yang namanya dewa itu kalau turun ke muka bumi itu harus memberikan keberkahan. Nah, dalam hal ini biasanya dewa itu kalau turun ke muka bumi, hubungannya dengan wanita, keberkahannya biasanya itu hamil, biasanya. Akhirnya Dewi Anjani pada saat bertapa tadi tiba-tiba hamil. Kaget, habis makan daun kok tiba-tiba hamil. Waduh, habis itu Dewi Anjani mendongakkan kepalanya. Waduh, siapa ini tadi? Pasti ada dewa yang turun kok bisa tiba-tiba membuat saya jadi hamil ini. Waduh. Kemudian ketika dia mendongakkan kepalanya, terlihatlah wajahnya yang wajah kera. Nah, wajah kera. Nah, terus ini Bathara Narada ngonekke Bathara Guru. Wah, jan Yayi Guru menika pripun to? Lah wong namung Pragosa Wanara kayak gitu kok disenengi. Nggih, mula nek nonton menungso kaya ngoten niku ampun ming nonton secara fisik saja, tapi juga harus ngecek keasliannya. Lah ternyata tubuhnya manusia tapi ternyata wajahnya kera. Nah, kemudian karena saking mangkelnya Bathara Guru ya. Nah, ini waduh itu ada mercon. Bathara Guru kan mangkel ini ya. Mangkel karena diunekin sama Bathara Narada ini. Nah, setelah mangkel terus dia nyedakke. Nah, nyedakke itu kalau dalam bahasa Jawa itu nyedakke. Kalau dalam bahasa Indonesia itu menyumpahi. Nah, menyumpahi Bathara Narada. Donake gini. Lah panjenengan menika
wong lanang ning kok malah kaya wong wedok. Lah kuwi blendung kaya wong meteng. Wah, tiba-tiba perutnya perutnya Bathara Narada mengandung Bathara Narada ketika donekke dikatakan tadi perut Anda itu kayak orang mengandung lah, tiba-tiba dia langsung mengandung. Dan itu nanti akhirnya Bathara Narada tadi bisa mengeluarkan anak dari perutnya. Bentuknya ya seperti Narada. Itu dinamakan dengan Anila. Nah, dan Dewi Anjani yes, habis pentas menerima amplop. Oke, siap. Benar. Nah, ini Anoman ini anaknya Dewi Anjani ya. Nah, ini tadi kita kembali ke Dewi Anjani tadi. Akhirnya Dewi Anjani yang meteng tadi, yang hamil tadi mengeluarkan putra. Nah, putranya akhirnya keluarnya ini Hanuman. Nah, seperti ini Hanuman. Plekean kok godhong. Plekean, nah itu tadi Hanuman. Ini kalau di versi Jawa teman-teman ya. Di versi Jawa. Wis Anoman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah lahirnya Hanuman. Wah, panglima perang dari negara Poncowati Dendong. Oke, demikian teman-teman ya. Selesai untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan vlog-vlog selanjutnya. Oke, dan jika teman-teman berkunjung ke kota Yogyakarta, jangan lupa untuk menyaksikan pementasan Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Yeah.